Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun anda berada, kita bersyukur di negeri kita jumlah masjid begitu banyak. Tapi salah satu yang harus mendapat perhatian kita adalah generasi muda masjid. Dengan kata lain, remaja masjid. Dalam kehidupan keseharian, sebenarnya kan kita sama-sama tahu bahwa antara jumlah orang tua dengan jumlah orang muda itu kan sebenarnya jauh lebih banyak anak muda. Tapi kalau di masjid, kenapa yang lebih banyak orang tua? Ini sesuatu yang harus mendapat evaluasi dari kita semua. Karenanya, salah satu yang harus kita bangun di masjid adalah organisasi remaja masjid. Sehingga organisasi ini menjadi wadah. Remaja masjid menjadi wadah untuk pembinaan anak-anak dan remaja pemuda. Lalu bagaimana membinanya? Bagaimana mengurus organisasi remaja masjid? Saya alhamdulillah sudah menerbitkan buku ke-9 tentang masjid. Judulnya Manajemen Remaja Masjid. Nah, di buku ini ada 10 bab. Meskipun bukunya kecil, hanya 140 halaman, tapi ini berisi 10 bab yang sangat penting, mulai dari mumpung masih muda, para remaja, para pemuda, meski mumpung masih muda, mengabdilah kepada Allah, bangun ketaatan kepada Allah, biasakan hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Allah senang apalagi kalau taubat di masa muda. Orang tua taubat biasa, anak muda taubat itu yang istimewa. Lalu fungsi dan keutamaan memakmurkan masjid. Masjid itu ada fungsinya, dan kalau kita makmurkan itu masjid, apalagi masih muda, itu ada keutamaan yang luar biasa. Di antaranya, kita tidak perlu diragukan keimanannya. Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seorang biasa ke masjid, saksikan dia betul-betul beriman. Lalu pengembangan remaja masjid. Remaja masjid ini memang mengalami pasang surut. Kembangkan terus. Jangan berputus asa, jangan berkecil hati. Lalu yang keempat adalah program kegiatan remaja masjid. Saya mengelompokkan remaja masjid itu programnya ada 2. Jadi jangan kesan kita remaja masjid cuma pengajian. Pengajian itu salah satu. Maka kalau dikelompokkan ada 2. Ada program wajib, yaitu pengajian, pembinaan ketakwaan. Lalu ada program pilihan. Program pilihan itu mungkin ada anak remaja punya hobi, salurkan hobinya. Hobi apa dia? Salurkan hobinya. Oh, dia hobinya seni, silakan bikin kegiatan kesenian. Tentu saja yang sesuai dengan ajaran Islam. Hobinya apa dia? Olahraga, apa? Basket, badminton dan seterusnya. Tampung, bikin klub-klub olahraga. Hobinya harus ditampung. Apalagi mengembangkan keahlian. Remaja kita punya keahlian, punya kemampuan, kembangkan, tingkatkan. Bahkan tumbuhkan bakat dari remaja masjid. Nah, dengan begitu kegiatan remaja masjid itu bisa banyak, bisa bervariatif. Nah, ini sampai ada program pembinaan pranikah. Itu juga penting. Jadi remaja masjid itu kegiatannya harus variatif sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di buku ini ada struktur remaja masjid dan uraian kerjanya apa. Karena ada struktur, ada uraian, baru penempatan orangnya. Administrasi dan kesekretariatan itu juga daya dukung dari bagusnya sebuah organisasi. Lalu manajemen pengelolaan organisasi remaja masjid.
bagaimana manajemen pengelolaannya? Ilmu manajemen itu bisa diterapkan di mana saja. Salah satunya di remaja masjid, tinggal pendekatannya saja yang berbeda. Fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai kontrol, itu semua bisa dilaksanakan di remaja masjid, termasuk juga dalam kepengurusan masjid. Nah, kemudian yang kedelapan adalah bagaimana tips menggairahkan remaja masjid. Remaja masjid harus bergairah, harus bersemangat. Nah, oleh karenanya biar supaya remaja masjid ini bergairah, ya tanamkan dulu nilai tanggung jawab memakmurkan masjid. Tanamkan nilai-nilai tanggung jawab memakmurkan masjid. Lalu jadikan masjid tempat yang menyenangkan, termasuk bagi anak remaja, bagi anak-anak. Jangan masjid menjadi tempat yang menakutkan. Apalagi orang trauma di masjid. Kenapa? Dulu waktu masih kecil diusir dari masjid. Dulu waktu masih kecil dicaci maki, diomeli oleh orang-orang tua. Jangan begitu. Bikin masjid ini tempat yang menyenangkan. Tanya mereka bagaimana enaknya di masjid itu. Lalu difasilitasi selama itu memang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lalu dorongan dari orang tua dan masyarakat. Jadi orang tua, masyarakat harus mendorong biar supaya remaja masjid ini mau aktif, sampai memberi wewenang, kepercayaan penuh. Wah, ini luar biasa. Pengurus masjid itu harus kasih wewenang pada anak remaja. Anak remaja, sini. Apa Pak? Ini ada perpustakaan. Atau kita belum punya perpustakaan. Kamu bikin perpustakaan remaja masjid. Kamu yang kelola anak remaja masjid, begitu. Itu namanya kasih tugas, kasih wewenang. Sampai komunikasi personal. Anak remaja itu perlu ada pendekatan, ngobrol-ngobrol, menghargai eksistensi dan kemampuan. Jadi kalau ada anak remaja punya kemampuannya apa dia? Oh, bisa dia kalau jadi MC, hari Jumat menyampaikan pengumuman. Oh, kalau yang ini bisa dia jadi imam, hafalannya banyak, bacaannya bagus. Oh, ya boleh kamu jadi imam. Tapi kan belum nikah, nggak ada syarat jadi imam itu harus menikah. Gitu. Jadi orang tua harus kasih wewenang. Kemudian memenuhi fasilitas yang dibutuhkan. Apa yang mereka inginkan? Pak, kita ini kan mau bikin channel TV remaja masjid di YouTube, misalnya. Cuma ini nggak ada wifi. Oh boleh, nanti kita pasang wifi. Begitu, difasilitasi. Dan tunjukkan keberhasilan. Misalnya ada anak remaja masjid, dia tadinya nganggur, nggak kuliah, nggak kerja, nggak punya keahlian. Bikin kegiatan, kursus keterampilan. Lalu sekarang dia bisa, sudah dia bisa, dia usaha. Sekarang dia bisa jadi uang. Tunjukkan kepada masyarakat sehingga dia menjadi rujukan. Nah, yang ke-9, kerjasama pengurus dan remaja masjid. Nah, jadi pengurus masjid dengan remaja masjid harus kerjasama. Yang terakhir, yang ke-10, profil ideal alumni remaja masjid. Bagaimana itu remaja masjid? Kalau orang sudah aktif di remaja masjid, harusnya dia menjadi generasi seperti apa? Oh, saya bilang kepribadiannya soleh, wawasannya luas, dia terampil dalam hidup sehingga dia nggak bingung menghadapi kehidupan. Dia terampil. Kalau harus dagang dia bisa dagang, harus kerja dia bisa kerja, dan seterusnya. Dia punya keterampilan, dia punya keahlian. Jasmaninya sehat. Remaja masjid itu hasilnya dia menjadi generasi yang sehat. Makanya dari remaja masjid, jangan merokok, apalagi narkoba, biar supaya sehat. Lalu dia memiliki tanggung jawab dakwah. Kalau orang sudah aktif di remaja masjid, mestinya punya tanggung jawab dakwah. Ngurus masjid adalah salah satu bentuk tanggung jawab dakwah. Mengajak orang menjadi baik, itu menjadi
Mudah-mudahan buku ini bisa Anda baca agar nanti bisa diterapkan. Bahkan perlu diselenggarakan pelatihan manajemen remaja masjid, baik internal masjid maupun masjid sekawasan, remaja masjid sekawasan, sekelurahan misalnya, masjid sedesa, remaja masjid sedesa, sekelurahan atau sekecamatan, kumpul bikin pelatihan manajemen remaja masjid. Harus ada kegairahan mengurus remaja masjid. Saya yakin kita semua bisa menghidupkan remaja masjid. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi